Nissan GT-R itu adalah mobil paling ikonik dari Nissan, yang mana mobil ini memiliki spek mesin yang hampir mirip dengan 2 JZ-nya Supra MK4, ditambah mobil ini dipakai di film Fast and Furious yang dikendarai oleh Paul Walker. Makin-makin deh menjadi ikonik nama Nissan GT-R ini. Tapi tahu nggak sih kalian, mobil ini sebenarnya punya nama panggilan. Nama panggilannya yaitu Godzilla. Kenapa begitu? Kita balik lagi ke tahun 80-an. Di tahun itu Nissan baru aja meluncurkan Nissan GT-R generasi ketiga yang dijuluki R32, dan ini adalah upaya Nissan untuk mendapatkan homologasi. Karena mobil ini dirancang untuk balapan grup A dan kejuaraan mobil touring Jepang. Singkat cerita, Nissan GT-R bisa mendominasi kejuaraan, yang mana mobil ini bisa memusnahkan mobil pesaing lainnya. Gara-gara hal inilah akhirnya Nissan GT-R disebut Godzilla, karena mobil ini terlalu mendominasi. Tahun 90-an adalah tahun dominasi mobil Nissan R32, dan Nissan bisa memenangkan balapan demi balapan mengambil keuntungan dari aturan homologasi. Selama ini R32 GT-R berhasil mengantongi beberapa gelar. Nissan R32 GT-R kemudian berhasil memenangkan 3 kejuaraan terakhir. Mobil touring Australia pada tahun 1990 sampai 1992, dan pada saat yang sama, mobil Nissan GT-R mendominasi kejuaraan mobil touring Jepang, yang mana mobil itu berhasil mengambil 4 gelar. Bisa dibilang itu mobil super duper, mendominasi banget di kejuaraan apapun. Di luar kejuaraan grup A, R32 sukses dalam balapan endurance. Di Better 1000, karena kesuksesannya yang luar biasa, media Australia mulai menyebut mobil itu sebagai Godzilla. Apa yang dimaksud pers dengan permainan kata atau referensi ini adalah bahwa R32 GT-R menjadi raja monster. Seperti Godzilla, mobil Nissan ini saking beringasnya bisa mengalahkan kemenangan beruntun 30 BMW M3 Evolution dan beberapa lainnya terjadi saat itu. Mobil Eropa aja nggak bisa nyaingin mobil ini. Kenapa mobil ini bisa sangat mendominasi? R32 GT-R memenangkan balapan demi balapan karena mobil itu memakai sistem ATESA AWD Nissan. Itu adalah sesuatu yang sangat jenius yang dibuat oleh orang Jepang. Kala itu, fungsinya adalah untuk menghasilkan akronim yang unik. Sistem ATESA AWD pertama kali digunakan di R32 Skyline GT-R dan Nissan Skyline GTS4 pada tahun 1989, yang kemudian dipakai ke model R33, R34, dan R35. GT-RS versi ATESA menggunakan transfer daya bias airworthy, yang sebagian besar konvensional drive, roda belakang konstan melalui tail shaft dan diferensial belakang. Tetapi drive roda depan lebih kompleks, yang mana masih memanfaatkan transfer case untuk mengontrol sistem ATESA ITS. Ada komputer 16-bit yang memantau pergerakan mobil. Ini berguna untuk memberikan info kalau mobil kehilangan fraksi dengan cara mengukur kecepatan setiap produk melalui sensor ABS. Juga di sensor 3 akses dipasang di bawah konsol tengah, memasukkan input lateral dan longitudinal ke komputer, mengontrol ATESA, ITS AWD, dan sistem ABS komputer, kemudian dapat mengarahkan hingga 50% daya ke roda depan. Selain mesin yang canggih, ini adalah salah satu alasan Nissan GT-R sangat bisa mendominasi di kejuaraan manapun pada tahun itu. Ditambah Nissan memanfaatkan mesin RB26 di R32 dan R33 Skyline GT-R, kemudian mesin itu di-upgrade sedikit dengan ditambah beberapa part tambahan yang secara internal disebut RB26 DETT. Nissan mengembangkan mesin dengan mempertimbangkan balapan mobil touring, dan bisa dibilang mobil ini sengaja dibuat oleh Nissan dengan rekayasa teknik yang berlebihan. Walaupun seperti itu, mobil ini benar-benar mendominasi tanpa ampun. Sebenarnya mobil Nissan GT-R memulai debutnya pada tahun 1968 di Tokyo Motor Show. Saat itu mobil itu adalah mobil kecil yang memiliki kaca spion samping di kapnya dan lebih mirip Mustang Mini daripada GT-R. Mobil itu juga didukung oleh mesin S20 Dual Overhead Cam 2.0 liter inline 6 silinder yang menghasilkan 160 horsepower dan torsi 130 lb-ft. Itu mungkin tidak terdengar seperti Godzilla,
Tapi itu adalah asal mula dari coupe yang langka ini dan sangat mengesankan untuk saat itu. Kemudian generasi kedua muncul pada tahun 1973. Motor Authority melaporkan bahwa meskipun literasi baru GTR sangat diantisipasi, standar emisi yang berubah membuat generasi kedua sulit berkembang. Dengan demikian, hanya 200 unit yang pernah diproduksi. Kemudian desain GTR generasi ketiga lah yang mendapatkan julukan legendaris ini. Sekitar 16 tahun setelah mobil generasi kedua, pembuat mobil Jepang merombak GTR kali ini. Mobil itu dilengkapi dengan mesin turbocharged 2,6 liter, inline 6 silinder yang kita kenal hari ini, dan menamai sasisnya R32. Mobil itu bisa mengeluarkan 276 horsepower, dan karena hal inilah mobil ini menjadi legenda sampai kapanpun. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.